Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Iya, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur pada malam hari ini karena saya percaya bahwa karena kasih karunia Tuhan sehingga saya dan saudara boleh berjumpa. Saya masih ingat sekali beberapa waktu yang lalu, sudah beberapa kali sebenarnya diajak sama Bapak Pendeta Edi, ayo khotbah di tempat saya, sampaikan firman Tuhan di tempat saya. Tapi saya percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Makanya malam hari ini saudara, saya bisa hadir di tengah-tengah saudara. Saya percaya bahwa itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Saudara lihat ada foto di depan. Ya. Perkenalkan Bapak Ibu Saudara, karena ada pepatah berkata bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, saya percaya bahwa setelah saya perkenalan, pasti semuanya sayang. Sayang sebagai sesama tubuh Kristus. Amin. Sebagai saudara di dalam Tuhan. Iya, Bapak Ibu Saudara, nama saya Nais Almin Lumba, Magister Teologi. Saya ditemani istri saya malam hari ini, istri saya yang duduk di depan. Boleh Mami? Tolong berdiri. Ratu Vaneta Sandia Kusuma, Magister Teologi. Dia adalah wanita yang tercantik dalam hidup saya. Iya, dulu pacar saya, tapi sudah jadi mantan pacar, sekarang jadi istri. Saya percaya bahwa itu karena kasih karunia Tuhan, dan saya pikir itu saja perkenalan singkat. Nanti kalau kita mau ngobrol, bisa ada waktu nanti setelah kita dengarin firman Tuhan. Setuju ya? Amin. Bapak Ibu Saudara, kami pelayanan di GJKI Pati, Gereja Jemaat Kristus Indonesia, Jemaat Gosain di Pati. Saudara semuanya pasti tahu Pati ya, betul ya? Pasti tahu. Kita sama-sama Jawa Tengah. Jadi pasti tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pikir itu saja perkenalan singkat saya dan istri saya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita belajar firman Tuhan. Kita buka 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-7. Bisa langsung diklik saja di slide itu sudah ada ayatnya. Yang bawa Alkitab boleh dibuka juga. Baik, kalau sudah ketemu semua kita baca sama-sama. 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara mungkin memperhatikan kok ada kata yang berbeda dengan ada ayat yang ada di depan dengan yang ada di handphone saya. Apa yang beda? Apa yang beda Bapak Ibu? Kata? Ada yang tahu? Kata kekhawatiran. Yang di handphone saudara pasti masih ada yang khawatir. Kekhawatiranmu. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Loh kok bisa beda? Itu namanya perkembangan bahasa. Jadi di terjemahan baru 2, itu sudah menggunakan kekhawatiran, maka karena kekhawatiran itu adalah bahasa baku yang sudah diterima, sudah diakui di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sekarang. Tetapi apakah maknanya berbeda? Tentu tidak. Kekhawatiran dan kekhawatiran itu sama. Jadi ketika kita baca ayat ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebenarnya maknanya sama. Jadi nanti kalau saya sebut kekhawatiran atau kekhawatiran, Bapak Ibu tidak perlu pusing karena itu maknanya sama. Amin? Iya. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya kepada kita, ada yang tahu nggak artinya kekhawatiran? Ada yang tahu artinya? Apa Ibu? Cemas. Ada lagi? Gelisah. Ada lagi? Bingung. Coba kita lihat definisinya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara, apa itu khawatir? Apa itu khawatir? Apa itu kekhawatiran? Khawatir itu adalah takut atau gelisah atau
cemas yang tadi menyebutkan itu semua benar semua. Jadi gelisah, khawatir itu adalah takut, gelisah, cemas. Tetapi pertanyaannya adalah takut terhadap apa? Nah, penjelasannya di situ adalah takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Bapak Ibu, ada yang tidak pernah khawatir di sini? Yang tidak pernah mengalami takut? Oh, Ibu bilang sering. Bukan hanya sering, setiap hari, Pak. Ada yang tidak pernah cemas? Tidak ada? Kalau begitu pertanyaan saya adalah, siapa yang hari ini sedang khawatir? Pak Edi sedang khawatir. Tadi itu Pak Edi sedang khawatir kan, oh, jangan-jangan ini Pak Nei nggak nyampe nih gitu ya. Padahal tinggal sedikit lagi nyampe tadi. Khawatir itu Bapak Ibu Saudara adalah sesuatu yang sering terjadi dalam hidup kita. Takut, gelisah, cemas. Padahal yang kita khawatirkan itu adalah sesuatu yang belum pasti. Aduh, jangan-jangan besok. Anak sekolah, mana ada yang masih sekolah di sini? Banyak. Ada yang pernah gelisah, takut, cemas waktu mau ujian nggak? Langsung gini semua. Betul, gelisah. Gelisahnya apa sih anak-anak sekolah kalau mau ujian? Aduh, jangan-jangan saya nggak bisa mengerjakan, betul ya? Aduh, jangan-jangan nilai saya jelek, mana guru saya yang itu gurunya galak lagi. Ada yang langsung gini-gini. Betul tuh guru saya begitu. Ibu-ibu, ada yang pernah mengalami takut, cemas, gelisah nggak? Pasti. Biasanya ibu-ibu gelisahnya, cemasnya apa sih biasanya? Apa Bu? Gelisah karena tidak pegang uang. Nah, itu ibu-ibu banget tuh. Karena ibu-ibu dimanapun di belahan dunia ini, ibu-ibu itu adalah pengelola keuangan rumah tangga, betul nggak? Hari ini mau beli apa? Bagaimana dengan kebutuhan anak? Popoknya anak, susunya anak, uang sekolahnya anak. Itu pasti dipikirkan. Bapak-bapak, saya mau tanya, kalau bapak-bapak tuh gelisahnya, cemasnya apa sih bapak-bapak? Halo bapak-bapak. Kata Bapak Gembala, gelisah karena apa yang saya mau serahkan kepada ibu gitu, kepada istri. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa setiap orang punya kegelisahan masing-masing. Anak muda punya kegelisahan, punya ketakutan. Takut bagaimana dengan masa depan. Ada anak sekolah yang merasa nanti kalau saya sudah lulus SMP, SMA, atau saya kuliah, kira-kira saya dapat kerja enggak? Karena realitas saya lihat bahwa ada banyak anak-anak yang sudah lulus kuliah tapi tidak dapat pekerjaan, betul? Kira-kira nanti masa depan saya bagaimana? Yang mau menikah, yang sedang pacaran dan mau menikah. Aduh, bagaimana kira-kira ketika saya sudah menikah, bisa nggak saya menjalani rumah tangga? Ada yang di sini yang sedang pacaran dan merencanakan menikah? Apakah sudah mengalami pemikiran itu? Aduh, jangan-jangan nanti bagaimana saya menjalani rumah tangga? Kita khawatir tentang kebutuhan, khawatir tentang kesehatan, dan banyak hal Bapak Ibu Saudara yang membuat saya dan saudara khawatir. Tapi malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita baca satu bagian firman Tuhan yang telah ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di perantauan yang sedang menghadapi penderitaan. Jemaat-jemaat yang sedang mengalami banyak kesulitan. Jemaat-jemaat yang sedang mengalami banyak tantangan karena penderitaan yang mereka alami. Karena zaman itu, gereja mula-mula ditolak
dianiaya, disiksa, ada yang diadu dengan binatang, ada yang dimasukkan penjara, ada yang dipancung, mengalami penolakan dari pemerintah, dari masyarakat luas. Jadi tantangan jemaat mula-mula sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jemaat mula-mula ada yang dipotong kepalanya, ada yang ditaruh di atas tombak, kemudian disiram dan dijadikan obor sepanjang malam. Penderitaan mereka luar biasa. Tetapi dalam penderitaan itulah tulisan Paulus datang kepada mereka untuk menegaskan agar mereka tidak takut menjalani kehidupan. Supaya mereka tidak memikul segala kekhawatiran. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ayat yang tadi kita baca bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran itu adalah bagian dari hidup saya dan saudara. Yang kita hadapi setiap hari Bapak Ibu Saudara. Namun persoalannya adalah, kalau kekhawatiran itu tidak dikelola atau tidak dihadapi dengan baik, maka kekhawatiran itu bisa membuat iman saya dan saudara menjadi lemah. Kekhawatiran itu kalau tidak dikelola dengan baik, maka kekhawatiran itu membuat saya dan saudara bisa mengalami kelemahan iman, kehilangan damai sejahtera, kehilangan ketenangan. Kenapa? Karena cemas, karena takut, karena bimbang, memikirkan sesuatu yang belum pasti. Akhirnya apa? Susah tidur, susah makan, tidak nyaman hidupnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Satu pertanyaan, coba dilanjutkan. Ada satu pertanyaan yang kita perlu renungkan bersama. Pertanyaan yang kita perlu renungkan bersama adalah, bagaimana orang percaya, bagaimana saya dan saudara bisa menghadapi kekhawatiran hidup? Bagaimana saya dan saudara bisa menang ketika diperhadapkan dengan kekhawatiran? Nah, ini pertanyaan yang harus kita renungkan. Bagaimana saya dan saudara bisa menang ketika diperhadapkan dengan kekhawatiran? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bisa diklik lanjut ya, slide berikutnya. Yang pertama, bagaimana saya dan saudara sebagai orang percaya bisa menang menghadapi kekhawatiran? Ketika kita takut, ketika kita cemas, ketika kita bimbang, kita hadapi itu dan kita bisa menghadapinya. Katakan sama-sama, amin. Kita pasti menang karena Tuhan memberikan kita kuncinya. Firman Tuhan memberikan kita kekuatan kepada kita. Bagaimana cara menghadapinya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama poin yang pertama. Dengan menyerahkan segala kekhawatiran. Bisa kita lihat di 1 Petrus tadi, pasalnya yang kelima ayat yang ke-7 bagian A. Kita baca sama-sama. 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Ayat ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara dikutip oleh Petrus dari Mazmur pasal 55 ayat 23. Kita bandingkan. Mazmur pasal 55 ayat 23, kita baca sama-sama ayatnya 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara. Maka dari dua ayat ini kita menemukan satu kata kunci yang sama-sama ada di situ adalah serahkanlah khawatirmu. Serahkanlah segala khawatirmu. Perbedaannya adalah, Bapak Ibu Saudara, perbedaannya adalah di Petrus itu, Petrus menggunakan kata segala. Sementara di Mazmur tidak ada kata segalanya. Kenapa Petrus menggunakan kata segala, Bapak Ibu Saudara? Karena kehidupan jemaat mula-mula itu tidak menghadapi hanya satu persoalan. Tapi banyak sekali persoalan. Saya suka sekali kalau jemaat kami itu kalau ngomong segala banyak itu. Gimana biasanya? Banyak. Bukan hanya satu, tapi 2, tapi 3, tapi 4, tapi 5, tapi 6 masalah yang dihadapi. Sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang masalahnya satu belum selesai, yang kedua sudah datang. Yang 2 ini belum selesai, yang ketiga sudah. Masalahnya numpuk, masalahnya banyak. Makanya Petrus menegaskan kepada jemaat bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu.
Maka di situ Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat bahwa ada satu kata yang merupakan kata perintah, yaitu serahkanlah. Dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, kata serahkanlah itu sebenarnya memiliki arti lepaskan, letakkan, taruh bebanmu. Sebelumnya Pak, sebelumnya. Ya, kata serahkan itu artinya apa? Dilepaskan, diletakkan, atau dilemparkan. Tapi saya suka yang ini, dilepaskan atau diletakkan. Dilepaskan atau diletakkan. Kekhawatiran itu harus dilepaskan Bapak Ibu Saudara. Karena kekhawatiran itu adalah sesuatu yang membuat hidup saya dan saudara tidak nyaman menjalani kehidupan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu itu. Di situ diterjemahkan bahwa khawatir itu artinya beban. Artinya beban. Jadi khawatir itu adalah beban. Jadi serahkanlah segala kekhawatiranmu artinya serahkanlah semua bebanmu. Beban yang banyak itu. Beban yang tidak hanya satu, tapi dua, tapi tiga. Serahkanlah banyak bebanmu itu. Karena kalau tidak diserahkan Bapak Ibu Saudara, maka beban itu, kekhawatiran itu akan membuat kita susah berjalan. Coba kita lihat gambar berikutnya. Ada gambar. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, orang ini kalau berjalan jarak jauh, nyaman nggak kira-kira? Kenapa dia tidak nyaman? Karena bawa beban berat. Ada anak-anak muda yang suka naik merbabu? Ada yang pernah naik? Bawa tas segede gini. Bawa beban. Jalannya sampai bongkok Bapak Ibu Saudara. Nah, kitab Amsal bilang begini. Coba diklik Pak. Kitab Amsal berkata bahwa kita baca sama-sama. 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saya garis bawahi kekhawatiran dalam hati membungkukkan. Jadi kalau orang bawa beban terus-menerus, maka dia berat, susah berjalan, sulit untuk menjalani kehidupan karena dia bawa beban yang terlalu berat. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita ingat bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita harus serahkan beban itu. Kita doa, Tuhan, masalahku banyak, persoalan yang sudah kuhadapi banyak. Tetapi setelah selesai, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, beban yang kita sudah serahkan itu, kadang-kadang masih ingat, dan itu masih membebani kita. Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa membebani kita? Karena tidak dilepaskan, karena tidak ditaruh, karena tidak diletakkan beban yang kita bawa. Jadi setelah doa, kita serahkan. Aku menyerahkan segala bebanku. Tapi setelah doa, diambil lagi, dibawa lagi. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus taruh beban kita. Kita belajar dari gambar berikutnya Bapak Ibu Saudara. Ada seorang bapak, karena sayang sama anaknya, suatu hari bapak ini mengajak anaknya, ayo nak kita pergi ke salah satu taman yang indah, yang dipenuhi dengan bunga-bunga, yang dipenuhi dengan banyak sekali keindahan tanaman. Ayo kita pergi ke sana, taman yang begitu luas. Dan dia bawa anaknya pergi jalan-jalan ke sana. Saking semangatnya, karena semangat sekali anaknya Bapak Ibu Saudara, maka ketika dia berangkat dari rumah, sebelum dia berangkat dia bilang, Pak, saya mau bawa makanan. Papanya bilang, ya, dimasukin di tasnya, di ranselnya. Kemudian, Pak, nanti kalau kita haus bagaimana? Saya harus bawa minum. Kemudian dia masukin air minum ke dalam tasnya. Papanya bilang, ya. Setelah itu dia bilang, Pak, saya nanti di taman saya pengen bermain-main. Saya mau bawa mainan mobil-mobilan saya. Papanya bilang, ya, dimasukin lagi di tasnya. Akhirnya tas yang dia bawa itu penuh.
Setelah mereka berjalan, Bapak Ibu Saudara, sampai di taman itu, anak itu tidak tahu bahwa taman itu luas dan mereka berjalan, dan apa yang terjadi? Anaknya mengeluh. Kenapa mengeluh? Karena barang yang di dalam tasnya itu banyak, berat. Sementara bapaknya sengaja supaya anak ini bawa semua keinginannya. Dia bawa semua, tapi ternyata setelah dia berjalan begitu jauh dan akhirnya dia capek. Dan dia bilang, "Pak, aku nggak mau jalan lagi. Tasku berat." Maka dia duduk dan dia mengeluh, hampir menangis. Tapi bapaknya mulai merayu dia. "Ayo kita lanjut lagi, di sana masih ada tanaman yang bagus." Dan papanya bilang apa? Gambar selanjutnya. Papanya bilang, "Ayo, sini, beban yang kamu bawa. Tas yang kamu bawa itu, biar saya yang bawa." Setelah itu, Bapak Ibu Saudara, anaknya tidak sedih lagi. Tapi anaknya ceria. Kenapa dia ceria? Karena dia berjalan tanpa beban. Dia berjalan tanpa tekanan, tanpa beban, tanpa masalah, tanpa sesuatu yang menyusahkan dia. Nah, seharusnya kayak gitu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani hidup, kita harus serahkan beban yang kita miliki supaya kita mudah untuk menjalani kehidupan. Supaya kita tidak susah menjalani kehidupan kita. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kekhawatiran yang merupakan beban dalam hidup saya dan saudara, kita harus meletakkannya, kita harus menaruhnya, kita harus melepaskan dari diri kita supaya kita bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Bapak Ibu Saudara, saudara mau taruh kekhawatiran saudara? Saudara mau melepaskan kekhawatiran saudara? Amin. Maka kuncinya untuk bisa menang menghadapi kekhawatiran adalah taruh beban kita, taruh kekhawatiran kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menang menghadapi kekhawatiran? Yang kedua, mari kita baca sama-sama. Yang kedua, dengan menyerahkan hanya kepada. Jadi menyerahkan kekhawatiran kita itu hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan. 1 Petrus pasalnya yang ke-5 tadi, ayatnya yang ke-7, masih sambungannya Bapak Ibu Saudara. Kalimatnya begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Digaris bawahi kata kepadanya ya. Jadi kekhawatiran itu harus diserahkan padanya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Mazmur tadi, kepada siapa nih harus diserahkan kekhawatiran kita? Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kamu. Maka dari dua ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa ayat ini menjadi alasan bagi kita untuk kita melepaskan beban kita, menaruh beban kita, bahwa ada tempat yang terbaik untuk kita menaruh kekhawatiran kita, untuk menaruh beban kita. Yaitu penyerahan diri kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita tidak menyerahkan segala beban kita kepada manusia, tidak mencari pertolongan manusia, tidak mencari bantuan dari manusia. Tetapi satu-satunya pribadi yang bisa menolong saya dan saudara adalah Tuhan. Katakan amin. Satu-satunya pribadi yang bisa membuat kita menang menghadapi segala kekhawatiran adalah ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Namun dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita mencari pertolongan manusia. Namun saya percaya bahwa kalau kita memiliki pemahaman yang benar ini, bahwa hanya Allah yang sanggup menolong kita, hanya Allah yang sanggup mengubah keadaan kita, hanya Allah yang sanggup memberikan kita damai sejahtera. Suatu hari Bapak Ibu Saudara, ada seorang pasien, ada seorang yang suka mengalami sakit kepala. Ada Bapak Ibu yang suka mengalami sakit kepala di sini? Suka mengalami sakit kepala. Nah, karena dia tidak tahu bahwa apa penyebabnya sakit kepalanya ini, maka setiap kali dia sakit, dia datang ke tetangganya, "Bu, tolonginlah Bu, aku sakit kepala." Gitu.
Terus tetangganya bilang gini, oh saya tahu masalahnya kenapa. Masuk angin. Karena pusing, karena sakit kepala, tetangganya bilang, masuk angin, sini saya kerikin. Habis dikerikin, minumnya tolak. Nah, setelah minum tolak angin, pulang ke rumah. Ternyata sampai di rumah, sakit kepalanya tidak hilang, Bapak Ibu Saudara. Terus tetangganya bilang, oh mungkin karena ada lambung mungkin. Tetangganya bilang, mungkin karena ada lambung. Dikasihlah promak ke Bapak Ibu Saudara. Dikasih promak. Karena ada orang yang bilang kalau kena mah itu bisa sakit ke kepala. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada yang bilang begitu. Nah tetangganya bilang, oh mungkin karena ada lambung, sakit lambung. Minum promak. Dikasihlah promak Bapak Ibu Saudara. Setelah dia minum obat, dia pulang ke rumah ternyata sakit kepalanya tidak hilang. Kemudian dia, ternyata tetangga saya ini nggak bisa menolong. Dia pergi ke tetangga sebelah, yang tadi rumah sebelah kanan. Sekarang pindah ke rumah sebelah kiri. Terus setelah pindah ke rumah sebelah kiri, Bapak Ibu Saudara, kebetulan tetangga sebelah kirinya ini adalah seorang bidan. Bidan itu adalah perawat yang menangani kelahiran, betul ya? Yang menangani kehamilan, kelahiran. Nah dia karena bidan itu bagaimanapun dia belajar, dia bilang, Bu, saya sarankan ibu pergi ke dokter, ke rumah sakit. Tapi si ibu ini dia pergi ke rumah sakit dan waktu dia sampai di rumah sakit, dia tidak tanya dia harus kemana. Sampai di rumah sakit Bapak Ibu Saudara dan dia masuk di poli jantung. Dia masuk di poli jantung, dia tanya, dok, saya tuh kok tiap hari pusing gitu, kenapa ya? Dokternya bilang gini, Bu, ibu salah sasaran. Ibu salah dokter. Dokternya bilang gini, Bu, saya sarankan saya antar ke tempat yang tepat, saya bawa ke dokter yang khusus menangani sakit kepala. Dibawa ibu yang suka sakit kepala ini ke dokter yang menangani sakit kepala. Dan setelah diperiksa Bapak Ibu Saudara, ternyata sakitnya adalah vertigo. Bapak Ibu tahu vertigo ya? Jadi ketika orang sakit kepala itu pusing, vertigo. Setelah ditangani sama dokter yang menangani sakit kepala itu, dikasih resep obat, kemudian dia tebus obatnya, dia pulang ke rumah, dia minum obat itu, dia doa dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara, 2 hari kemudian sakit kepalanya sembuh. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara adalah, apa yang membuat orang ini bisa mengalami pemulihan, kesembuhan? Yang pertama sebagai orang percaya kita pasti percaya bahwa itu karena pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, karena kita yakin bahwa karena kita percaya dari cerita ini, dari kisah ini bahwa orang ini perginya ke tempat yang tepat akhirnya, meskipun awalnya salah, tapi akhirnya ketemu dokter yang tepat, maka dia bisa sembuh. Bapak Ibu Saudara, sama dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ini banyak pergumulannya, banyak masalahnya. Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang tahu seluruh seluk-beluk kehidupan kita? Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Yesus. Amin. Yang tahu seluruh kehidupan kita adalah Yesus. Dia tahu waktu kita sedih, dia tahu waktu kita susah, dia tahu waktu kita sedang mengalami persoalan, dia tahu waktu kita sedang dalam tekanan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita coba lihat ayatnya di dalam Matius pasal 11, ayat yang ke-28. Yesus berjanji kepada kita. Dia berkata begini, kita baca sama-sama 2-3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di situ ada kata aku, saya kasih huruf merah. Itu menunjuk kepada Yesus sendiri. Bahwa ayo kamu yang berbeban berat, kamu yang khawatir, kamu yang letih, lesu, kamu yang berbeban berat, datang kepadaku. Karena ketika kamu datang kepadaku, aku akan memberikan apa? Kelegaan. Amin. Saudara percaya bahwa Yesus bisa memberikan kelegaan? Saudara percaya bahwa Yesus bisa menolong? Ayo kita yakini ayat ini Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus berjanji akan menolong kita. Dia adalah tempat yang tepat untuk kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita. Dia adalah tempat yang tepat untuk kita menyerahkan seluruh beban kita. Dia adalah tempat yang tepat untuk kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita. Mazmur 37 ayatnya yang kelima berkata, serahkanlah hidupmu
Percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah kepadanya, dia akan bertindak. Amin. Waktu kita sulit, waktu kita susah, waktu kita sedih, percayalah kepada Tuhan bahwa dia yang mampu untuk menolong saya dan saudara. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan apa, sedang khawatir karena persoalan apa. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus dia tidak hanya berjanji, tapi kita percaya, dia sanggup, dia mampu menolong saya dan saudara. Saya percaya yang sakit bisa sembuh. Saya percaya bahwa yang dalam kesulitan ditolong oleh Tuhan. Anak-anak sekolah yang saat ini mungkin sedang kuliah, sedang sekolah, mungkin susah, tapi percayalah Tuhan pasti tolong. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita mencari jawaban yang benar. Datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan. Serahkan seluruh kekhawatiran kita kepadanya. Karena dia satu-satunya yang bisa menolong kita. Yang ketiga, apa yang menjadi kunci bagi kita Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, bisa menang menghadapi kekhawatiran. Yang ketiga, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Dengan percaya bahwa Allah memelihara kita. 1 Petrus pasal 5, pasal 7, bagian B. Ini adalah alasan bagi saya dan saudara untuk menyerahkan seluruh kekhawatiran kita, seluruh ketakutan kita, seluruh kecemasan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena ayat ini berkata bahwa dialah yang memelihara saya dan saudara. Satu-satunya alasan untuk kita berserah kepada Tuhan karena dia yang sanggup memelihara saya dan saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita? Kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara Matius pasal 6 ayat yang ke-26. Matius pasal 6 ayat yang ke-26. Saudara kelihatan tulisnya karena agak kecil. Saudara kelihatan? Mari kita baca sama-sama ya. 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit. Bapamu yang di surga memelihara mereka. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ada di sini yang suka memperhatikan burung setiap hari? Bapak-bapak ada yang pelihara burung? Halo? Biasanya tuh bapak-bapak suka pelihara burung. Nah, ketika pelihara sesuatu, entah itu pelihara burung atau pelihara apapun Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memelihara sesuatu, maka kita percaya bahwa kita tahu bahwa kapan kita harus memberikan makanan, betul ya? Kita tahu kapan harus memberikan makanan. Nah, firman yang kita baca ini Matius pasal 6 ayat yang ke-20 berkata bahwa lihat burung-burung di udara. Burung-burung di udara itu tidak menanam, tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung untuk menyimpan makanannya, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Katakan sama-sama, dipelihara Tuhan. Burung-burung itu dipelihara Tuhan. Apa kerjaannya burung-burung itu? Cuma terbang dari satu dahan ke dahan yang lain, keranting satu, keranting yang lain. Ngapain dia? Nyari ulat, nyari sari-sari bunga, nyari apa lagi? Biji-bijian. Supaya dia bisa makan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyediakan makanannya ketika dia terbang sana sini mencari makan. Tuhan menyediakan makanannya dari situ. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara ayat ini mengatakan bahwa bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Katakan sama-sama, aku melebihi burung. Aku lebih berharga daripada burung-burung yang ada di pohon-pohon itu. Aku lebih bernilai daripada burung apapun yang ada di dunia ini. Burung kasuari, ya kan? Semuanya. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara lebih berharga daripada semua itu. Saudara percaya saudara berharga? Amin. Kita semua sama-sama berharga di mata Tuhan. Maka kalau hari ini ada yang berpikir, saya tidak berharga. Bapak Ibu, ayat ini meneguhkan saya dan saudara. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kita jauh berharga dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Kita berharga dari semua ciptaan. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, melebihi ciptaan yang lain.
maka saya dan saudara bernilai di mata Tuhan. Katakan sama-sama yuk, bernilai di mata Tuhan. Amin. Jadi kalau kita bernilai di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kalau kita berharga di mata Tuhan, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Kita pasti dijaga oleh Tuhan. Kita pasti disediakan kebutuhan kita oleh Tuhan. Kita pasti ditolong oleh Tuhan. Kita pasti tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan menghadapi kekhawatiran kita semua. Karena saya percaya, di mata Tuhan kita semua berharga. Pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya berbicara soal jasmani, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pemeliharaan Tuhan juga berbicara tentang kedamaian, ketenangan, damai sejahtera. Pemeliharaan Tuhan juga berbicara tentang kehidupan rohani, kita membangun hubungan Tuhan dan dengan Tuhan dan kita menikmati kedamaian dalam hidup kita. Mari kita coba lihat gambar berikut ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada yang tahu ini? Seorang gembala. Seorang gembala. Gembala itu tugasnya menuntun kawanan dombanya setiap pagi, keluar dari kandang, dituntun di padang rumput, setelah makan dituntun di air yang bersih, dia minum di situ, dia makan di situ. Dirawat oleh sang gembalanya, dicuci kalau dia masuk ke dalam lumpur, dimandiin, dijagai dari binatang-binatang buas. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan adalah gembala saya dan saudara. Mazmur pasal 23. Amin. Tuhan adalah gembala kita. Dia menjaga, dia memelihara kita. Dia yang merawat kita. Waktu kita sedang terluka, dia merawat kita. Waktu kita sedang sakit, dia membalut kita. Dia menolong kita, dia menyembuhkan kita. Maka saya percaya hari ini kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami banyak kesulitan, kekalutan, kesedihan, luka, percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa dia Tuhan yang sanggup memulihkan hidup saya dan saudara. Amin. Percayalah bahwa pertolongannya pasti sempurna dalam kehidupan kita. Dia adalah gembala kita Bapak Ibu Saudara. Dia yang memelihara saya dan saudara. Dia pelihara kita dengan kelembutan. Dia pelihara kita dengan kasih. Dia pelihara kita dengan anugerahnya yang luar biasa. Maka percayalah bahwa dia adalah Tuhan yang selalu memelihara saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara mau menyerahkan hidup sama Tuhan? Bapak Ibu Saudara mau tetap percaya sama Tuhan meskipun ada penderitaan, ada kesulitan? Amin. Maka mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo kita pulang jalani hidup dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru daripada Tuhan. Karena hari ini kita sudah diperlengkapi bagaimana kita menerima kunci dari firman Tuhan untuk bisa menang menghadapi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Maka kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Kesimpulan firman Tuhan malam hari ini bahwa kita diberikan kunci untuk bisa menghadapi kekhawatiran. Yang pertama, gak ada tulisannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya undang siapa yang mau maju untuk bisa menyebutkan 3 poin kunci bagaimana kita menghadapi kekhawatiran. Ada yang mau? Bapak Ibu, ada yang mau maju? Pasti ingat 3 poin kunci menghadapi kekhawatiran. 1. Dari ayat yang tadi itu singkat, pasti bisa ingat. Ayo, Bapak Ibu, silakan. Maju. Ayo, maju. Jangan berbisik-bisik dari kursinya. Ayo, yang mau maju siapa? Silakan, ayo. Menyimpulkan firman Tuhan yang sudah didengar. Ya, Bapak Ibu Saudara, silakan. Setelah menyebutkan kesimpulan ini, maka iya, ada kenang-kenangan dari ini disiapkan sama istri saya. Ayo, silakan. Wah, Ibu yang tadi WL. Silakan Ibu. Yang pertama menyerahkan, meletakkan, dan melebarkan. Ada 3. Yang pertama apa Bu? Yang pertama, kekhawatiran kita itu harus
Ya, yang kedua diserahkan. Meletakkan kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan, betul ya? Diserahkan kepada, jangan diserahkan ke tempat yang salah, tapi diserahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, Bu, terakhir. Melemparkan. Yang melepaskan, meletakkan itu sama tadi yang pertama. Yang ketiga, yang terakhir. Ada, nih saya kasih. Bisa Bu? Satu lagi. Pause dulu. Makasih ya Bu, silakan duduk dulu. Nanti kalau nggak ada lagi? Ada. Sudah dapat dua. Tinggal tambahin satu lagi. Ayo. Ada yang maju? Sudah ada 2 tadi. Yang terakhir harusnya lebih ingat karena itu yang paling dekat. Silakan maju. Enggak, tiga-tiganya dong. Tiga-tiganya sini. Ya, silakan. Kunci untuk kita bisa menang menghadapi kekhawatiran ada 3. 1. Oh, jangan tuh catatannya ditutup. Ditutup ya. Ya, supaya fair. Oke, 1 kunci menghadapi kekhawatiran. 1 dari 1 dong. Ya, 1. Menyerahkan kepada Allah. Yang pertama dulu. Itu langsung 2 ya. Kekhawatiran itu harus serahkan kepada Allah. Bukan, bisa? Sekali lagi. Ya, dari ayat itu coba diingat-ingat. Kata kuncinya yang pertama adalah diserahkan. Diserahkan atau Letakkan. Jangan Yang kedua, diletakkan. Diserahkan kepada Allah. Yang ketiga. Jangan lihat catatannya. Ya, terakhir. Satu lagi. Dipelihara oleh Allah. Apa yang pemeliharaan Allah itu harus diapain? Pemeliharaan itu kita harus ngapain dengan pemeliharaan Allah? Kok diserahkan lagi? Bisa? Oke, silakan duduk dulu ya. Satu lagi ya. Yang terakhir masa lupa yang terakhir. Ada Bapak Ibu? Ya. Satu lagi. Boleh Bu, boleh. Dari awal. Biasanya kalau dari awal, ya silakan. Lupa. Ya, silakan Ibu, silakan. Kunci menghadapi kekhawatiran. 1. Menyerahkan kekhawatiran kita. Yang kedua, menyerahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, percaya apanya Tuhan. Ya, betul. Jadi kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Iya. Ya Ibu, saya serahkan ya. Tuhan berkati. Ya. Ada satu lagi ya. Oke, ada satu lagi. Siapa yang mau menyebutkan dari semua ayat yang tadi saya kutip, yang saya bahas itu, ada nggak yang bisa hafal satu ayat? Itu semua ayat-ayat hafalan loh Bapak Ibu. Ada satu yang bisa hafal? Satu saja ayatnya. Silakan Pak, silakan. Oh, lupa ayatnya. Tapi bunyi ayatnya ingat. Oh ya udah nggak apa-apa ya. Oke, isi ayatnya. Alamatnya tadi apa? Pasti itu akan alamat ayat yang utama tadi ya. Oke. Siapa yang bisa? Satu lagi. Kamu? Ada? Satu lagi yuk. Oke. Saya ganti aja pertanyaannya. Siapa yang bisa menyimpulkan atau apa yang didapatkan dari firman Tuhan malam hari ini? Ya.
Apa yang bisa ditangkap dari firman Tuhan yang didengar malam hari ini? Apa yang berkesan bagi hidup saudara? Ayo, ada? Apa yang paling diingat dari firman Tuhan yang sudah disampaikan? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bu, silakan Bu. Oh, sudah tadi ya, iya. Yang lain. Anak-anak muda, ayo. Apa yang diingat dari firman Tuhan yang didengar malam hari ini? Ya, silakan. Yang saya dapatkan dari firman, pertama tuh Tuhan pasti bakal mengguru kita, walaupun kayak misalnya kekhawatiran sudah menguasai kita, Ya. Tuhan tuh pasti bakal menegur dan menolong kita. Saya rasakan, jadi firman yang saya dapat bahwa kekhawatiran itu tuh bukan haknya Tuhan. Tuhan tidak menanamkan roh kekhawatiran, roh gelisah, cemas di dalam hidup kita. Tapi Tuhan menanamkan kita bahwa kita harus berserah karena kita punya Tuhan yang besar dan Tuhan yang mau memelihara hidup. Ya. Betul. Saya percaya itu yang menjadi pesan buat siapa? Ya, sekali. Tuhan memberkati ya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi kekhawatiran kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh ada buat kita, buat saya dan saudara. Maka mari kita belajar terus untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hidup kita kepadanya karena Dia Allah yang memelihara kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah pujian. Saya undang istri saya ke depan untuk membantu saya menaikkan pujian ini dan kita akan nyanyikan bersama-sama. Kita nyanyikan pujian Segala Perkaraku. Segala perkaraku. Bapak Ibu Saudara, saya percaya firman Tuhan yang kita sudah dengar malam hari ini akan menguatkan kita, menguatkan saya dan saudara. Maka mari kita datang kepada Tuhan dengan iman, dengan hati yang berserah kepadanya karena Dia sanggup memelihara saya dan saudara. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sedang bergumul apa hari ini. Tapi biarlah kita menyanyikan pujian ini sama-sama. Kita serahkan segala perkara kita. Kita serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Segala perkara. Amin. Segala kuat taruh di hatimu, Allah pemeliharaku. Amin. Segala perkara. Amin. Kami serahkan kepadamu Tuhan, Allah pembela. Oh, segala kuatirku Allah pemeliharaku, Allah pemeliharaku. Engkau yang kasih Tuhan, ada satu dapat menutupkan. Jika Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat meredam. Sekali lagi kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan iman. Segala perkaraku, segala perkaraku, Allah membela.
Allah pemeliharaku. Engkau yang memperkatakan ada satu dapat menuntutnya. Engkau yang mengangkat ada sama. Sekali lagi, bila kau yang membuka pintu, amin. Tak ada satupun yang menutupnya. Dapatlah, bila kau yang mengangkat aku, kau yang mengangkat aku, dan dapat. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Dia adalah Allah yang memelihara kita, amin. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Dia adalah yang mampu menolong kita dalam segala kesulitan yang kita hadapi, amin. Maka malam hari ini saya mengajak kita semua untuk berserah kepada Tuhan. Setelah kita pulang malam hari ini, ayo mari kita berserah sama-sama kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita, kita bawa seluruh pergumulan kita. Mari Bapak Ibu Saudara ambil sikap doa masing-masing dengan kerendahan hati. Saya tidak tahu apa yang saudara gumuli hari ini, tapi biarlah itu menjadi pergumulan saudara dengan Tuhan. Dengan sikap berdoa, taruh tangan kananmu di dada dan berdoa kepada Tuhan. Bawa pergumulan kita kepada Tuhan. Bawa segala beban kita kepada Tuhan. Jangan angkat bebanmu sendirian. Jangan bawa bebanmu sendirian, tapi ada tempat yang terbaik untuk kita meletakkannya. Dia adalah Tuhan yang memelihara kita. Mari bawa pergumulanmu Bapak Ibu Saudara. Yang sedang kalut saat ini, yang sedang cemas, yang sedang bimbang, yang sedang takut karena banyaknya persoalan yang ada. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Bawa hidupmu sama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan lembut, dengan penyerahan kita sama Tuhan. Bila kau yang membuka pintu. Bila kau yang membuka pintu, ada satu dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Sekali lagi, bila kau yang membuka pintu, bila kau yang membuka pintu, amin, amin. Ada satu dapat, percaya Bapak Ibu Saudara, Dia yang mengangkat kita. Amin. Ada yang dapat merendahkan, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkan. Sekali lagi, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau adalah Allah yang besar. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang memelihara kami. Allah yang menopang kami. Allah yang memberkati hidup kami. Malam hari ini kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Seluruh beban kami, seluruh kekhawatiran kami serahkan kepada Tuhan.
Berkati Bapak setiap anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Kami berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu. Kami berdoa Tuhan berkati terus dalam pelayanan. Tuhan perlengkapi dengan urapan, kuasa, otoritas dari Allah. Berkat-Mu tercurah atas penggembalaan hamba-Mu di tempat ini. Dan keluarga hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Ditolong oleh Tuhan. Dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya firman Tuhan sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih buat pelayanan yang Tuhan sudah percayakan melalui hamba-Nya pada malam hari. Tuhan berkati.